Ada perusahaan yang divonis karena kasus kebakaran hutan, dia sudah divonis sampai ke Mahkamah Agung, udah inkrah atau berkeputusan hukum tetap. Yang Anda curigai adalah bahwa induk perusahaan ini, yaitu Sinarmas, anak dari petinggi Sinarmas itu berbisnis dengan Kaisang dan Gibran. Sampai di situ itu adalah fakta. Tapi pertanyaannya, Bung Ubed, adalah kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa Hakim Agung yang menurunkan gugatan atas kasus pembakaran hutan itu ada dalam bisnis startup, kita percaya. Tapi ini dua fakta yang Anda berusaha mengkaitkan. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana KKN-nya, di mana korupsinya, dan di mana ada pencucian uang dalam kasus. Yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dari apa? Dari relasi transaksi pemberian penyertaan modal dari sebuah perusahaan. Tapi Anda tahu kan terminologi pencucian uang dari sebuah usaha bisnis ilegal untuk menghindari pajak? Iya, karena ini ada di mana bisnis ilegal? Nanti KPK akan membuktikan itu karena kami sudah memberikan data-datanya. Oke. Ini kan karena berarti bisa dong dibilang Anda menduga, Anda berasumsi dan silakan KPK mengerjakan tidak berasumsi. Tapi ini adalah dugaan karena ada gejala-gejala yang aneh. Itu yang saya tanya pada Anda, di mana anehnya? Gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT SM anak perusahaannya, BMH namanya, awalnya itu 7,9 triliun. Ya, kemudian berubah menjadi 78 miliar. Itu Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan vonis itu. Tidak hanya itu, Mbak Rosi. Anak perusahaan PT SM ini juga ada namanya PT BLS. Itu berperkara dalam kasus pembakaran hutan juga, yang sampai hari ini perkaranya tidak diselesaikan. Oke. Nah, maksud saya begini, di tengah perusahaan ini bermasalah, anak petinggi dari PT SM ini aktif. Saya tapi harus mengatakan secara akurat, petinggi itu adalah dia seorang profesional. Kalau kita bicara dia holding company Sinarmas, dia bukan orang pemilik Sinarmas, dia adalah seorang profesional Sinarmas. Saya katakan petinggi. Petinggi itu punya pengaruh. Nah, anak petinggi PT SM ini aktif bekerjasama dengan anak RI1. Sehingga dia mampu memberikan pengaruh kekuasaan bisnisnya untuk mempengaruhi Mahkamah Agung. Dia mampu memiliki pengaruh bisnisnya untuk mempengaruhi vonis Mahkamah Agung. Itu analisis Mbak Rosi. Tidak, ini yang saya dapatkan dari apa yang ingin Anda katakan. Karena saya ingin mempertanyakan pada Anda, karena saya tidak dapat di mana kaitannya. Itu kaitannya. Bagaimana sebuah perusahaan yang sedang bermasalah. Perusahaan yang bermasalah, petingginya yang bukan pemiliknya. Bukan pemilik tetapi dia petinggi dan anaknya aktif kerjasama dengan anak presiden. Kemudian itu perusahaan baru dibentuk Januari 2019. Kemudian di bulan November dapat penyertaan modal 5 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 71 miliar. Jadi dua kali ada 28 miliar juga. Jadi lah. Buat Anda ini harus segera dibongkar oleh KPK karena ini tetap berbau anyir yang harus dibongkar. Bagaimana ada petinggi dari sebuah perusahaan profesional sebenarnya, anaknya berbisnis dengan putra presiden dan mampu mendapatkan suntikan modal 500 miliar sekian. 5 juta dolar ditambah dengan sekitar 2 juta dolar. Jadi kurang lebih 99 miliar.